Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua. Hari ini tanggal 15 November 2021 saya akan melanjutkan eksperimen pada hari ini. Kalau tadi saya bereksperimen buat minyak atau buat sabun cair dari minyak jelantah. Nah, hasil eksperimen kali ini saya akan menggunakan oli bekas 100 ml. Ini oli bekas ya, 100 ml dengan campuran sabun yang sudah saya buat, sabun cair dari bahan minyak jelantah. Sekarang akan saya campurkan langsung aja, karena ini adalah non polar, ini juga non polar, ini bersifat polar. Oke, kita akan campurkan keduanya, kita akan buat dia apakah bisa jadi sabun atau tidak. Ya, awalnya ini adalah sama-sama minyak jelantah. Oke, perhatikan reaksinya. Kita buat dari 100 ml kita jadikan 250 ml, berarti saya 200 ya, berarti saya tambah 200 ml, 100 ml tambah 100 ml. Oke, sekarang 200 ml. Jadi saya gunakan sabun cair yang sudah saya buat sebanyak 200 ml, sebanyak 100 ml. Kemudian saya masukkan ke dalam oli bekas sebanyak 100 ml. Jadinya sekarang saya buat larutan sebanyak 200 ml. Larutan 200 ml. Oke. Nah, ini belum tercampur ya kawan-kawan. Di bawahnya itu nampak putih, itu karena sabunnya terbentuk cepat ya. Ini terbentuk sabun cepat. Ini oli, masih oli bekas ya. Sekarang kita aduk. Kita ingin rubah dia menjadi sabun juga. Apakah bisa terbentuk? Perhatikan warnanya ya. Warna larutan ini berubah ya. Gimana ya? Saya taruhnya di sini ya, di atas kompor. Ini kompornya udah panas ya. Ini udah kompor udah kita matikan. Oke, aduk terus. Biar untuk mempercepat laju reaksi kawan-kawan, kita bisa menggunakan bantuan suhu. Artinya kita bisa panaskan dengan kompor kalau ingin percepat laju reaksi. Kalau kita nggak percepat laju reaksinya, kita aduk aja seperti ini. Ini adanya dengan mengaduk seperti ini kita juga mempercepat laju reaksi, yaitu dengan memberi tindakan memperluas luas permukaannya. Artinya dengan mengaduk ini kita membantu memperluas luas permukaan sehingga partikel tadi bergerak bebas. Karena partikel bergerak bebas, mereka akan saling berikatan dengan sempurna sehingga terbentuklah. Nah, tadi hitam, sekarang warnanya sudah berubah agak coklat. Ya, tadi ini sabun cair coklat. Ini sabun cair yang saya buat tadi warna coklat ya, dari bahan bekas minyak jelantah. Ini busanya sangat banyak ya kawan-kawan. Udah saya cuci coba, nanti saya kasih tahu atau saya kasih lihat, tapi baru saya buat sebenarnya. Ya, saya kasih nampak aja biar kalian tahu bahwa ini busanya banyak. Tapi kita perlu tetap tunggu 1 minggu seperti biasa. Sabun maksimal 1 minggu lah. Ada yang 2 minggu kalau sabun batang. Kalau sabun cair 3 hari kayaknya bisa. Kalau 3 paling cepat 3 hari. Tapi kalau ingin yang normal aman 1 minggu kita gunakan. Oke, ini saya nggak percepat laju reaksinya dengan suhu. Ya, saya aduk di depan. Sekedar membuktikan bahwa ini punya busa yang banyak. Sedikit aja sabunnya, 1 tetes, 1 sendok aja. Oke, ini ya, masukkan air apa aja, air bekas juga boleh, diaduk, simple. Nanti dia akan menghasilkan busa. Aduk ya. Jadi kalau sabun diaduk hasilkan busa ya kawan-kawan. Jadi seperti itu. Oke, busa ada ya. Aduh ya. Oke, mana nih nampaknya? Ini ya busanya ya. Oke, kita fokusnya di sini dulu. Eksperimen kita adalah minyak jelantah campur dengan sabun hasil bekas. Apa jadinya? Satu non polar, satu bersifat polar. Oke, nggak larut. Sekarang kita panaskan dia, kita hidupkan kompornya. Kemudian agar dia hancur, kita kasih NaOH. Oh, sekarang warnanya sudah berubah. Warnanya berubah ya, bukan coklat. Nggak tahu ini apa, putih abu-abu.
Begitu saya panaskan, ya, kompornya langsung berubah. Belum panas padahal. Di bawahnya mungkin sudah panas, katanya belum panas. Oke, ini belum panas. Di bawahnya kompor udah panas ya. Saya pakai 300 watt. Kita lihat aja reaksinya sampai dia oli bekas dengan minyak jelantah ini perbandingan 1:1. Jadi apa dia? Apakah jadi sabun atau jadi bahan apakah dia? Kita lihat eksperimennya. Tapi nampaknya jadi sabun pekat nih, kawan-kawan. Kemudian warnanya berbeda dengan warna yang tadi. Ini warnanya apa ya? Warnanya ini apa nih warnanya? Putih kecoklatan. Ya, putih kecoklatan ya. Ya, seperti adonan semen ya. Oke, seperti adonan semen. Kita aduk aja. Saya ingin kawan-kawan melihat lebih dekat dari atas ya. Atas agar dapat lebih menyimak seperti apa ya sabun yang saya buat ini. Nah, ini dia. Ini teksturnya. Wow. Ternyata oli bekas. Saya juga baru tahu karena ini baru eksperimen. Jadi bukan berarti saya buat ini saya udah tahu. Cuman dari awal saya buat, saya sudah memprediksi ini akan jadi seperti apa. Cuman betul atau tidak, saya harus mengujinya kembali. Kemudian jangan coba-coba sembarang bakar, kalau nggak paham bisa-bisa meledak. Nah, saya udah tahu kalau oli bekas itu dia kaca berapa panasnya, bisa tahan berapa. Kemudian oli bekas panasnya seperti apa. Jadi saya campurkan dengan minyak makan, minyak sabun, jadi apa. Jadi udah diprediksi. Itulah gunanya mempelajari persamaan reaksi. Jadi kita bisa tahu efek atau dampak produk ke depan, tapi ini harus dibuktikan juga. Walaupun kita sudah menduga bahwa ini akan terbentuk, tapi kita harus buktikan dan harus waspada terhadap apa yang kita buat. Oke, alhamdulillah waktunya cepat. Saya mau ngopi dulu dengan Ustaz Firdaus. Barusan diajak tadi, saya udah 1 jam meninggalkan beliau. Mungkin beliau sudah enak di warung kopi. Alhamdulillah dalam waktu 7 menit 24 detik ini sabunnya sudah terbentuk, dan ini adalah sabun yang saya buat dari minyak jelantah dan oli bekas. Warnanya memang berbeda, tapi apakah dia nanti berbahaya atau enggak kita belum uji, belum memanfaatkan. Tapi namanya sabun untuk pembersih ya. Jadi sabun ini wow, pekatnya lebih pekat dari minyak jelantah, luar biasa. Aduh, sial, api saya jatuh. Untung nggak pecah. Oke, ini dia kawan-kawan sabun cairnya. Ini sabun cair juga karena bahan dasarnya adalah bahan cair. Ya, saya gunakan bahan sabun cair, jadinya sabun cair juga artinya. Tapi nggak tahu juga karena ini nggak bisa dipastikan dia akan jadi sabun cair, karena begitu sudah dingin nanti mungkin dia bisa jadi keras, menjadi sabun batang. Tapi wallahu alam, ini dulu hasil eksperimen saya bahwa ini sudah membentuk sabun. Ya, itu laporannya. Saya rasa secara teori karena saya nggak pakai NaOH, kayaknya nggak terbentuk sabun batang, tapi ini sabun cair. Ini harapan saya memang ingin buat sabun cair. Kemudian sabun cair ini saya kemas dalam botol kemasan seperti ini ya. Tadi udah saya kemas beberapa, sudah ada 3 botol ya. Ini 1 botol saya nampakkan ya. Kemudian 2 botolnya lagi saya simpan dalam lab ya, di sini. Ya, ini dia 2 botolnya ya. Udah saya buat. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di eksperimen saya berikutnya. Sukai dan tolong subscribe agar saya bisa mungkin lebih senang mengembangkan potensi di bidang eksperimen untuk keperluan umat manusia dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawan. Nah, di sini dari hasil pembuatan oli bekas tadi, ternyata setelah kita diamkan, belum terlalu dingin ya, masih hangat kacanya, ini terbentuk endapan keras. Jadi ini membentuk sabun keras ternyata. Bau oli bekasnya hilang, tapi di bawahnya ada warna hitam seperti oli juga, tapi jumlahnya hanya 50 mili. Dan di atasnya ini 200, tadi kan olinya bekas 100 mili. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini ternyata
150 ml-nya itu terbentuk endapan keras. Endapan nanti akan jadi sabun batang keras. Cuman di bawahnya ini warnanya hitam. Saya nggak tahu apakah di bawahnya ini nanti akan keras juga atau cair. Ya, kita tunggu dulu sampai benar-benar dingin. Sebelumnya kita akan buktikan apakah ini punya manfaat atau menghasilkan sabun yang berbusa. Caranya, ya, seperti ini. Oh, taruh sini dulu, biar agak jauh sedikit, biar nampak ya. Seperti tadi, taruh ya. Caranya seperti ini. Nah, ini botol kosong. Kita akan isi dengan air sembarangan, air got, air apa aja, yang penting air lah. Ya, airnya berapa nih, Desi? Ya, nampak besarnya nanti. Oke. Airnya 100 ml. Ya, 100 ml air. Ya. Nah, ini sendok bekas sabunnya. Ini dapat diperhatikan sabunnya keras ya di sini. Bekas sabun dari ini, oli bekas teman. Warnanya berbeda dengan warna dari minyak jelantah. Ini warnanya berbeda ya dengan minyak sabun yang sering dikasihkan dengan minyak jelantah. Sekarang kita lihat ini sekarang sabunnya. Yang di bawah ini kita belum tahu apakah ini menghasilkan minyak sabun atau minyak jelantah yang sisanya nggak terbentuk. Kita aduk-aduk aja nih. Sekarang kita aduk di sini. Kita lihat apakah ini menghasilkan busa seperti sabun cair dan lain sebagainya. Kita akan tahu ini apakah dia bisa jadi sabun atau tidak. Ya, dari sendok bekas ini tadi kita aduk aja. Nanti warnanya berarti kalau kena bereaksi dengan air nanti akan menghasilkan warna putih seperti putih susu ya, warnanya putih seperti putih susu ketika dia bereaksi dengan air sabun yang kita buat dari minyak oli bekas campur sabun dari hasil minyak jelantah tadi. Dari polar dengan non polar tadi sifatnya. Oke, putih seperti putih susu dan saya cium bau oli bekasnya hilang. Oke, bau oli bekas tadi kan bau sekali ya oli bekas. Yang penting bau oli bekas sudah hilang dulu. Walaupun baunya tidak sedap, tinggal kita tambah penyedap yaitu pewangi nanti. Berarti ini bisa jadi air sabun. Coba kita tes. Ya, lengket seperti air sabun. Lengket, busa, ya menghasilkan busa. Bau seperti air sabun. Kita cuci tangan sedikit. Ya, ini cuci tangannya sedikit. Kita pakai tisu. Bersihkan aja. Oke, kita nggak cek berapa pH-nya. Kalau cek, kita ambil indikatornya, kita cek di sini di larutan, bukan di senyawa ini, karena nanti nggak terbaca pH-nya. Harus buat dalam bentuk larutan agar dapat baca pH. Gunakan kertas lakmus untuk mendeteksi pH. Berapa pH larutannya. Oke, yang penting sudah kita buktikan. Tapi sabunnya ini sabun tetap sabun. Cuman busanya nggak banyak. Berarti kurang garam. Harus saya berikan garam untuk meningkatkan daya busa atau daya busa sabun. Tapi sabun cair ini atau sabun batangan ini sudah bisa kita rasakan. Kalau kena di kulit rasanya kesat, licin lah. Oke, itu aja informasinya. Saya tunggu dingin, nanti saya tunjukkan lagi apakah ini keras, dah keras ini pasti. Ini yang bawahnya hitam ini nggak tahu apakah dia nanti juga keras ataukah nanti semuanya akan betul-betul keras. Kita tunggu, lebih enak ya. Kita tunggu semuanya sampai
udah betul-betul mantap. Nanti saya akan balikkan dia, pum, seperti ini. Ya, saya pindahkan ke botol. Nanti ini yang keras. Yang ini nanti kalau memang cair dia akan tumpah bawah. Tapi kalau untuk gel juga, nanti dua-duanya menghasilkan sabun. Kita tunggu aja hasilnya, laporannya, ya. Tunggu sampai dingin, betul-betul dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu nanti videonya berlanjut. Jadi dulu. Tidak ya. Kawan-kawan, saya melaporkan lagi hasil eksperimen dengan oli bekas yang masihkan sabun batang. Ini saya masukkan dalam kulkas selama 10 menit. Ada 10 menit. 12.40, 12.52. Ada 10 menit. Jadi 10 menit terlihat bahwa bagian, ternyata kalau kita biarkan aja walaupun warnanya ini di bawah hitam, ya, walaupun warnanya di bawah hitam, ini kan udah dingin nih dalam kulkas. Kemudian teksturnya juga lengket, di atasnya lengket keras, ya, seperti ini, ya. Di bawahnya juga ternyata juga akan mengeras seperti ini. Dia membentuk warna putih. Di tengahnya ini belum. Berarti nanti ini kalau ditebak, ini keras semua. Ini warnanya putih. Ini warnanya apa nih warnanya nih? Hijau, kehijauan. Coklat kehijauan, ini warnanya hitam. Nanti akan jadi putih. Ya, dan sebagainya. Berarti ini nanti semuanya akan keras, mengeras sama seperti gel di atas. Ketika semuanya sudah keras. Oke, akan lebih cepat saya tambah lagi. Mungkin dalam waktu 20 menit lagi dalam kulkas dia akan keras. Ya. Kita lihat nanti hasilnya begitu saya balik, pum, berarti inilah sabun dari oli bekas yang kita buat. Cairannya ketika kita pakai warna susu. Kalau yang lain warna apa ya? Ini warna susu. Cuman seperti apa dia manfaatnya, penggunaannya belum kita tes. Akan seperti apa? Yang penting dia bisa dipastikan jadi sabun. Itu dulu. Kalau untuk kulit apakah bagus atau enggak? Sabunnya nanti di kulit lengket. Apakah menyebabkan iritasi atau tidak? Saya akan gunakan pada diri saya. Berarti saya akan buat video kedua. Setelah video ini saya akan buat video kedua untuk berbagi. Tonton video keduanya untuk laporannya, apakah ini bisa untuk kulit. Kalau kulit saya nanti kering, berarti nanti saya sampaikan kalau kering atau apa, karena ada eksperimen lain terpaksa menggunakan diri sendiri untuk eksperimen. Tapi kalau saya analisis bahwa ini tidak akan beracun, karena tidak sifat racun bagi pula tidak saya konsumsi. Walaupun zat racun itu bisa masuk melalui pori-pori kulit, ya, tergantung bahannya. Tapi kalau ini bahannya dari minyak, karena kulit kita juga mengandung lemak, mengandung minyak, jadi kemungkinannya dia nggak akan jadi racun untuk kita. Bahkan dia bisa mengangkat lemak karena dia bersifat sabun. Walaupun ini seperti lemak, kan, karena dari lemak nabati. Satu lagi oli bekas tuh minyak bumi, lemak juga sebenarnya, minyak bumi, bukan lemak hewani. Oke, dari situ ya, saya bersihkan ini warna hijau lantai karena lumut, ya, lumut dari beras tadi warna hijau. Saya tutup ya tadi, bukan nampak ya, nggak apa-apa lah, ini warna hijau biar bersih sedikit. Jadi kalau secara teori, kalau dianalisa secara teori, ini nggak akan menghasilkan racun, karena sama-sama minyak. Lagi pula saya juga nggak tahu juga sih secara pasti, tapi secara teori enggak lah. Kalau saya makan baru beracun karena sabun atau mematikan. Jadi seperti itu saya akan gunakan. Kalau memang bagus kulit saya, terasa lembut, terasa efek dalam 1 kali 24 jam, kita uji coba dalam 1 kali 24 jam seperti apa efek dampaknya untuk kulit, apakah semakin bagus atau enggak dengan menggunakan bahan oli bekas, atau justru jauh lebih bagus daripada minyak nabati. Saksikan di video kedua. Yang bisa saya tampilkan di video ini nanti adalah hasilnya. Ini setelah sudah keras, saya bagikan, saya tunjukkan video batang sabunnya setelah bentuknya gel kita keluarkan dari gelas ini, ya. Itu aja.
Video kedua nanti akan menjelaskan tentang sifat-sifat dan manfaat kegunaan sabun dari oli bekas. Tunggu dan saksikan videonya, tolong tonton sampai tuntas agar nggak salah pemahaman, nggak salah konsep, dan apa yang saya jelaskan menjadi bermanfaat untuk kalian para penonton yang budiman, yang saya hormati. Terima kasih untuk saat ini. Kita istirahat dulu, nanti saya tampilkan hasilnya. Tunggu dinginnya lama, 20 menit lagi masukin kulkas ya. Yang kita masukkan, biarkan aja di sini paling atas supaya lebih cepat dingin. Ya, seperti ini, simple. Tutup. 20 menit lagi kita lihat. Ya. Assalamualaikum kawan-kawan. Sekarang kita lihat sabun yang udah kita buat dari beli bekas ya. Saya menuju ruang kulkas. Oke, ini saya udah sampai. Ini di kulkas. Kita ambil. Oke, kita keluarkan. Oke, keras, sudah padat ya. Padat. Ya, ternyata bahan yang kita ambil ini dia, menghasilkan warna dua jenis, satu putih kecoklatan yang di bawah, bentuknya satu putih kecoklatan, yang di atasnya ini tadinya kehijauan, sekarang udah berubah lagi, bukan hijau tapi agak kehijauan ya, seperti ini ya. Oke, ini kalau nanti dia jadi larutan sabunnya itu akan menghasilkan sabun warna putih seperti warna susu ya, seperti ini ya, sabun putih ya, sabun putih warnanya. Ketika dia berbentuk larutan, kalau tadi kita buatnya sampai jam 1:30, sekarang saya keluar jam 3 setelah saya dinginkan, menghasilkan sabun batang yang siap diproduksi. Inilah yang bisa saya berbagi bagaimana caranya membuat sabun batang, meskipun hakikatnya harus lewat jurnal kalau ingin lebih ilmiah ya, tapi karena saya tidak punya waktu untuk menulis, karena aktivitas saya itu sudah menghabiskan waktu lebih dari 2,5 hari itu, atau sibuk saya dengan aktivitas mengajar, berbagi ilmu, dan bereksperimen, dan habis waktu saya untuk bermain dengan anak-anak di rumah, juga untuk keluarga. Karena saya juga tidak punya banyak waktu untuk menulis, maka inilah salah satu cara saya mungkin untuk berbagi lewat video, lewat YouTube. Semoga apa yang saya bagi menjadi ilmu yang berkah untuk kawan-kawan semua, sehingga di masa akan datang kawan-kawan dapat membuatnya. Tidak perlu harus merujuk ke jurnal, merujuk ke video saya juga bisa cara pembuatannya. Dan ini kita sekarang ambil sabunnya yang sudah dingin, keras ya, sudah sangat keras, sudah kerasnya agak repot mengeluarinya, takutnya gitu. Sekarang tunggu kita ambil tempat ya untuk meletakkan sabun batang yang sudah kita buat dari oli bekas. Oke, saya masukkan ke sini ya. Bahan porselin saya masukkan ke mari aja. Mana ya? Saya taruh di sini ya. Sedikit ini. Mungkin ini akan jadi aktivitas saya kalau kawan-kawan menyukai dan subscribe. Jadi selama ini saya hanya mengajar dan berbagi lewat orang-orang yang terbatas yang ada hubungan dengan saya. Insyaallah kali ini saya akan berbagi dengan orang yang saya tidak kenal di dunia manapun melalui kecanggihan teknologi, melalui YouTube. Saya ingin berbagi. Iya, berbagi ya. Apa yang saya tahu, apa yang saya bisa. Ini kayaknya kalau kita pakai seperti rasanya mandi susu ya. Ini gelasnya masih dingin. Caranya gimana nih keluarnya? Keras nih.
krim. Saya pikir dulu cara untuk mengeluarkannya ya. Biasanya saya tokok-tokok mudah-mudahan keluar, tapi takut juga kalau tokok kuat salah pecah. Kita coba pelan-pelan aja, mudah-mudahan lepas dia ya, turun ke bawah. Itu harapannya. Menit. Nampaknya akan saya rendam dulu ini dengan air biasa agar suhunya netral, kemudian agar mudah juga mungkin nanti saya keluarkan sabun batang yang sudah seperti ini rupanya ya. Sulit sekali mengeluarkannya. Dua warna ya, putih kecoklatan dengan ini hijauan lumut ya, warna lumut hijauan sabun batang. Kalau jadi larutan sabun susu jadinya. Ini dibuat dari oli bekas campur dengan sabun hasil minyak jelantah tadi. Tidak dulu, tunggu saya dinginkan, mudah-mudahan bisa saya keluarkan. Oke kawan-kawan, saya agak bingung tadi saya memikirkan cara untuk mengeluarkan ini. Jadi setelah saya pikir, saya rendam sebentar dengan air biasa, dia nggak lebih dari 2 menit mungkin saya jeda tadi. Ini masih dingin dan saya ketok-ketok juga belum bisa keluar, maka ada cara cepat untuk mengeluarkannya. Ya, saya akan menggunakan ini batang, kita tusuk ya seperti biasa. Ini kita tekan kemari. Jadi kita hancurkan poin-poin yang ada di sekitarnya ini. Tekan sampai ke bawah. Iya, seperti ini. Ya, seperti ini. Kita keluar. Kita jalankan ini memutar. Ya, apa boleh buat seperti inilah caranya. Ya, kemudian kita putar. Kita putar. Kita putar. Harus mencari sedikit trik ya, kawan-kawan, untuk bisa kita menggunakan lagi agar ini nggak lengket di kaca. Jadi sabunnya juga bisa keluar, lepas. Ya, sudah kita putar-putar, baru kita tutup. Asal ada usaha, asal ada niat, katanya bisa ya. Ya. Penting kita mau belajar aja, mau berusaha. Kemudian ada punya sedikit trik. Wah. Bagian atas kalau tokok mungkin hancur. Nggak bagus, sayang sabunnya. Buang. Kita coba lagi. Mengeluarkan dari cetakannya. Oke, sudah jatuh ya. Udah mulai terbuka. Yes. Cuman saya nggak mau tangan kotor nih. Tisu biar tangan saya nggak kotor. Oke, saya taruh ini aja, nggak usah pakai mata biar enak dilihat. Nggak nampak ya di sini ya. Jadi ya gagal. Yes, berhasil. Sudah. Jadi semuanya keras ya hasil akhirnya. Ini disebut juga dalam materi sebagai materi bagian koloid. Jadi sifat sabun itu video saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Saksikan eksperimen berikutnya. Jangan lupa subscribe. Untuk video ini kami mohon bantuan dan dukungannya agar ya channel saya ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.